Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya lagi mengajak saudara-saudara sekalian untuk mulai benar-benar menyadari bahwa sebenarnya iblis itu tidak sanggup untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup orang percaya. Tetapi dia bisa buat seolah-olah dia bisa, sehingga bisa membuat kita putus asa. Kalau kita putus asa, maka kita mudah diterkam olehnya. Hari ini saya mengajak kita benar-benar sampai ke titik itu. Dan tidak boleh lagi ada seorang pun pemirsa yang menyaksikan program ini yang putus asa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah daripadamu hari ini. Buka mata, buka hati kami Tuhan, supaya kami melihat keajaiban firman Tuhan. Dan tidak boleh ada satu orang pun dari pemirsa Tuhan yang mudah putus asa ketika mulai diserang, diintimidasi oleh iblis. Yesus adalah pemenang bagi kami, dan Engkau melindungi hati kami supaya tidak pernah mau ditipu oleh iblis. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 3 dulu. Nanti saya teruskan dengan ayat yang lain. Ayat 1 sampai 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu,
Tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Amin. Apa yang iblis buat? Bagi Daud, dia baru pulang, mau mendukung pasukan Filistin untuk mengalahkan Saul. Tetapi kemudian raja orang Filistin katakan, komandan-komandan pasukan orang Filistin katakan, jangan, nanti dia balik lawan kita. Dan kemudian dia disuruh pulang. Sementara itu mereka sedang berkemah di Siklak, menyingkir dari tanah Israel. Oleh karena dia terus dikejar oleh Saul yang membunuh dia. Nah, sekali ini ketika dia pulang, seluruh perkemahannya sudah di bumi hanguskan oleh orang Amalek. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita sebentar. Itu semuanya tipu daya iblis. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk membunuh, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sesudah itu bukan berhenti, bukan titik. Tetapi gembala yang baik itu datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Itulah kebenaran. Dan lihat di sini, Daud dan orang-orangnya sampai tidak kuat menangis lagi. Melihat apa? Istri, anak, semua sudah tawan musuh. Perkemahan mereka sudah rata dengan tanah, sudah jadi abu. Mereka mulai membayangkan masa depan yang gelap, masa depan yang sepertinya tidak bisa diperbaiki lagi. Hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk jangan mau ditipu oleh iblis. Pandang ke depan, terus pandang ke depan. Bersama Yesus tidak ada masa depan yang gelap. Yesaya 45:2 dan 3 mengatakan apa? Tuhan berjalan di depan kita. Ia berkuasa meratakan gunung-gunung, mematahkan pintu-pintu tembaga, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Waktu itu tembaga dan besi atau stainless steel adalah pintu dan palang terkuat, dengan mudah dipatahkan oleh Tuhan. Artinya di depan saudara tidak ada pintu tertutup, tidak ada jalan buntu. Waktu itu Daud dan orang-orangnya sampai tidak sanggup lagi menangis. Ya, siapa yang tidak hancur hati, tidak putus asa melihat terutama keluarganya habis. Tetapi kabar baiknya apa, saudara sekalian? Daud adalah orang yang berhati singa. Dan kemudian dia panggil imam, kemudian tanya kepada Tuhan, apakah dia harus kejar mereka? Tuhan katakan kejar. Kalau Tuhan bilang kejar, kejar. Kalau Tuhan bilang menang, saudara pasti menang. Hari ini mari pegang teguh semua janji Tuhan yang dia kejar. Dan saudara sekalian, ada seorang hamba yang kena dia sakit demam, ditinggalkan di situ. Ketemu dengan mereka. Setelah mereka beri makan, dia segar kembali. Dia yang mengantar mereka ke tempat tujuan. Selalu ada jalan. Haleluya. Selalu ada alat Tuhan untuk membuat kita bisa berkemenangan. Sekarang mari kita lihat bersama-sama apa kata firman Tuhan dari akhir cerita ini, ya. Ayat yang ke-19. Haleluya.
tidak ada yang hilang pada mereka. Mereka siapa? Daud. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Haleluya. Mari kita berpikiran seperti itu. Ya. Jangan melihat di depan mata. Ada Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang nampak buruk terjadi dalam hidup kita, supaya kita tahu apa artinya kemenangan, bagaimana mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu buktinya apa? Daud panggil imam, tanya kepada Tuhan, bolehkah saya kejar mereka? Tuhan bilang boleh, kejar saja. Dan sudah lihat, perhatikan, di tengah jalan mereka bertemu dengan budak itu yang ditinggal karena sakit. Dialah yang menjadi penunjuk jalan kepada komplotan orang itu. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian, kalau saudara dalam keadaan kesulitan sekarang, Tuhan sudah siapkan orang untuk menolong saudara sekalian. Pasti ada jalan. Jangan pernah putus asa. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Sudah ingat cerita Nabi Elia, bagaimana dia putus asa sampai minta mati. Tuhan suruh dia pergi ke Gunung Horeb. Sampai di sana Tuhan bilang apa? Balik lagi ke Samaria. Dan dia balik ke sana. So lihat, mati dia dibunuh oleh Ratu Isabel? Tidak. Dia sampai naik ke surga menggunakan kereta berapi. Tuhan mengamankan jalan hidup saudara. Dari pihak saudara, saudara harus berserah kepada Tuhan dan percaya, seburuk apapun yang saudara hadapi sekarang, Tuhan ada di atas segala-galanya, dan Tuhan akan balikan yang buruk menjadi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami hari ini. Beri kami hati yang tidak mengenal menyerah. Beri hati kami yang tidak mudah putus asa, bahwa percaya di balik segala musibah, segala masalah, segala pandemi yang sekarang terjadi, di balik ini Tuhan mau memberi kepada kami anugerah yang luar biasa yang tidak ada duanya. Kami akan berujung pada jalan kemenangan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.